Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, mari kita belajarin dulu kapan analisis data kesehatan menggunakan SPSS ini kita lakukan. Nah, mari kita pelajari dulu mengenai jenis penelitian. Secara umum, jenis penelitian ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, program SPSS ini dilakukan untuk jenis penelitian yang kuantitatif. Jadi kalau teman-teman yang sekarang desain jenis penelitiannya adalah kualitatif, menggunakan data wawancara, data hasil FGD, itu tidak perlu menggunakan analisis data menggunakan SPSS ya, itu tidak perlu. Nah, untuk teman-teman yang penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif, maka program SPSS ini bisa menjadi alternatif untuk melakukan analisis data. Baik, kita pelajari dulu untuk jenis penelitian kuantitatif. Ini penelitian kuantitatif ini ada dua desain. Yang pertama desain eksperimen dan non-eksperimen. Bedanya, kalau desain eksperimen, di sini peneliti melakukan suatu perlakuan. Ada intervensi yang diberikan kepada objek penelitian ya, pada sampelnya kita lakukan intervensi. Sedangkan non-eksperimen atau kita sebut observasional, ini kita tidak melakukan intervensi apa-apa. Baik, kita bahas dulu yang eksperimen. Eksperimen ini ada dua, ada eksperimen murni dan kuasi eksperimen. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau eksperimen murni, variabel-variabel perancunya ini kita kontrol semua, kita samakan semua gitu ya. Misalnya pada penelitian tentang pengaruh pupuk X terhadap pertumbuhan tanaman, maka kita akan melakukan penelitian pada dua kelompok tanaman yang jenis tanamannya sama gitu ya. Kemudian satu kelompok diberikan pupuk, satu kelompok tidak diberikan pupuk, tetapi dua-duanya ini faktor-faktor yang perancunya bisa kita kontrol. Misalnya apa? Suhunya kita samakan. Kemudian apalagi? Kemudian cuacanya kita samakan. Sinar mataharinya misalnya kita samakan. Kemudian airnya kita samakan. Nah, itu eksperimen murni. Nah, biasanya dilakukan pada tumbuhan ya, tapi kalau pada manusia itu akan sulit dilakukan. Sehingga untuk penelitian pada manusia kita menggunakan kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen ini biasanya kita akan menggunakan jenis the one group pretest post-test design dan non-equivalent control group design. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau the one group pretest post-test design, di sini peneliti hanya menggunakan satu kelompok saja ya, hanya satu kelompok ya, yaitu kelompok yang langsung diberikan intervensi. Jadi akan dilihat sebelum dilakukan intervensi dan setelah dilakukan intervensi hasilnya seperti apa. Nah, kemudian yang non-equivalent control group design ini peneliti menggunakan kelompok kontrol. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok yang diberikan intervensi, satu kelompok lagi yang tidak diberikan intervensi, yaitu sebagai pengontrol gitu ya. Nah, itu eksperimen. Kemudian bagaimana pada yang non-eksperimen? Non-eksperimen di sini kita tidak melakukan intervensi apapun ya, atau kita sebut observasional. Nah, untuk observasional ini ada dua ya, ada dua jenis ya, ini berdasarkan pengumpulan datanya, yaitu studi cross-seksional atau transversal dan juga studi longitudinal, yaitu follow up studi. Bedanya apa? Bedanya adalah pada studi cross-seksional atau transversal, data dari penelitian yang kita butuhkan, yaitu data variabel dependen dan data variabel independen, atau kita sebut data dari variabel penyebab dan data dari variabel outcome, itu kita kumpulkan secara bersamaan ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian yang pengumpulan data untuk variabel dependen dan data untuk variabel independennya itu secara bersama-sama, itu namanya studi cross-seksional. Nah, kemudian ada lagi studi longitudinal.
Nah, studi longitudinal ini tidak seperti studi cross-seksional tadi, di mana variabel dependen dan independen bisa kita kumpulkan secara bersamaan. Nah, untuk variabel untuk penelitian longitudinal, ini ada yang retrospektif, ada prospektif, dan ada seri waktu. Ya, ini berdasarkan pengumpulan data. Kalau retrospektif, data yang pertama kita kumpulkan adalah data kasus atau data outcome atau data dari variabel dependennya dulu. Baru kemudian kita telusuri ke belakang, ya, kita lihat faktor apa yang menyebabkannya, atau kita mengumpulkan variabel independennya. Misalnya apa? Misalnya adalah pada kasus CA paru, ya, misalnya pada kanker paru-paru. Nah, kita mulai mengumpulkan kasus siapa saja yang terkena kanker paru-paru nih, misalnya. Nah, dari data yang sudah terkumpul, misalnya dari sampel yang sudah terkumpul ada sekian kasus, CA paru, ya. Kemudian dilihat ke belakang bagaimana riwayat merokoknya, kemudian bagaimana riwayat pola hidup dan sebagainya. Jadi tidak langsung dikumpulkan saat itu, ya, data independen dan data dependennya tidak bersama-sama. Nah, sekarang kalau penelitian prospektif. Nah, kalau penelitian yang prospektif ini, kita mulai yang pertama dikumpulkan adalah data dari variabel independen dulu. Jadi lihat paparannya dulu atau lihat penyebabnya dulu. Baru kemudian kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, kita lihat bagaimana outcome-nya atau bagaimana dampaknya atau bagaimana dampak variabel dependennya gitu. Misalnya apa? Misalnya pada kasus pekerja yang bekerja di bengkel, misalnya pekerja bengkel kan bising, ya, misalnya bagaimana paparan kebisingan terhadap pekerja gitu kan. Kemudian kita lihat, kita ikuti dalam waktu misalnya 3 tahun ke depan atau 4 atau 5 tahun ke depan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah dalam waktu sekian tahun yang telah kita ikuti, kita cek bagaimana pendengarannya gitu, ya, apakah ada penurunan atau tidak, seperti itu. Itu prospektif. Atau contoh lainnya misalnya bagaimana kita melihat pengaruh pemberian edukasi terhadap keberhasilan ASI eksklusif gitu, ya. Misalnya ibu yang baru melahirkan, kita berikan edukasi tentang ASI eksklusif. Nah, memberikan pengetahuan gitu, ya, memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif. Kemudian kita lihat keberhasilannya selama 6 bulan ke depan. Ya, apakah berhasil atau tidak. Jadi data variabel independennya kita kumpulkan sekarang, dan data variabel dependennya itu 6 bulan kemudian baru kita dapatkan. Nah, itu prospektif. Kalau seri waktu itu dia dalam beberapa waktu gitu, ya. Jadi tidak kalau tadi kan sekaligus, ya. Jadi sekaligus kalau yang prospektif 6 bulan kemudian misalnya tadi, ya. Karena kalau seri waktu itu dia berseri gitu. Ada beberapa tahap seperti itu. Nah, itu adalah contoh jenis penelitian, ya. Jadi teman-teman, saya ulangi bahwa penelitian yang menggunakan analisis data menggunakan SPSS itu digunakan pada jenis penelitian yang kuantitatif, ya, bisa pada desain eksperimen maupun pada desain non eksperimen. Ini semuanya bisa menggunakan program SPSS. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan uji statistiknya apa gitu, ya, yang mau kita gunakan. Kalau misalnya penelitian yang seperti ini, kuasi eksperimen dengan satu kelompok atau one group saja, uji apa yang kita gunakan. Jika kita menggunakan kelompok pembanding, uji apa yang kita gunakan. Begitupun pada desain non eksperimen, jika penelitian kita adalah cross-seksional atau longitudinal, uji apa yang kita gunakan, uji statistik apa yang kita gunakan. Oke, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya, ya. Kita bahas mengenai uji statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.